Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tematik 6 masih pada subtema 2, yaitu materi terakhir tentang keberagaman sifat individu. Sebelumnya kita ingat-ingat terlebih dahulu bahwa keberagaman pada individu itu bisa dilihat melalui perbedaan fisik ya, yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, perbedaan fisik ini bisa kita lihat melalui warna kulit, kemudian tinggi badan, bentuk hidung, rambut, dan juga bentuk mata ya. Warna kulit, ada yang memiliki kulit putih, ada yang memiliki kulit agak coklat ya. Kemudian tinggi badan juga iya, ada yang tinggi, ada yang lebih pendek, itu merupakan perbedaan fisik. Kemudian bentuk hidung, ada yang mungil, ada yang mancung. Kemudian rambut, ada yang keriting, ada yang lurus. Begitu juga dengan bentuk mata, ada yang sipit ya, ada yang matanya besar. Nah, itu semua merupakan perbedaan fisik. Kemudian perbedaan yang lain yaitu bisa kita lihat melalui perbedaan kepribadian. Nah, apa itu arti dari kepribadian? Kepribadian adalah sifat dasar yang tercermin pada sikap seseorang. Nah, kepribadian ini bisa dilihat dari sifat, kemudian bisa dilihat dari kegemaran maupun hobi. Nah, contohnya adalah dari sifat. Ada anak yang memiliki sifat pemalu, kemudian ada yang memiliki sifat pendiam, periang, manja. Nah, itu merupakan kepribadian pada diri masing-masing orang ya. Apakah si A, anak A dan anak B itu memiliki kepribadian yang sama? Tentu saja berbeda-beda ya. Seperti yang sudah tadi Ustazah sebutkan, bahwa ada anak yang memiliki sifat pendiam. Biasanya anak-anak yang pendiam itu tidak banyak berbicara ya. Kemudian ada juga anak yang memiliki sifat periang. Nah, kalau anak-anak yang periang itu biasanya lebih suka bercanda ya, suka ngobrol dengan temannya, itu adalah sifat seseorang. Kemudian, mohon maaf ini ada background suara motor lewat ya, diabaikan saja. Kemudian selanjutnya ada kepribadian yang berdasarkan kegemaran maupun hobi ya. Jadi teman-teman di sini pasti memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Ada yang gemar membaca, ada yang gemar bermain bola ya, ada yang gemar memasak. Nah, itu semua merupakan kepribadian dari masing-masing orang, memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, apakah kegemaranmu itu dapat membantumu untuk mencapai cita-cita? Nah, coba kita lihat. Di sini Ustazah punya kegemaran dan cita-cita. Ada anak yang memiliki kegemaran bermain alat musik. Nah, cita-cita yang kegemaran ini bisa menunjang untuk meraih cita-cita apa? Yaitu sebagai seorang pemusik ya. Kemudian yang kedua, ada anak yang memiliki kegemaran membaca. Nah, kegemaran membaca ini bisa menunjang untuk mencapai cita-cita apa? Yaitu guru ya. Selanjutnya, bermain sepak bola. Gemar bermain sepak bola, maka cita-cita yang cocok adalah menjadi pemain bola. Selanjutnya, dari cita-cita yang beragam ini, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai puisi ya, puisi tentang cita-citaku. Nah, ada puisi yang berjudul Guruku, ada yang puisi berjudul Perawatku ya. Banyak sekali macam-macam judul puisi yang berdasarkan cita-cita. Nah, selanjutnya kita bisa memahami isi puisi yaitu dengan cara yang pertama, membaca puisi dengan seksama ya, dengan seksama, artinya dari atas sampai bawah itu harus dipahami betul. Kemudian yang kedua, tulislah hal-hal yang penting yang terdapat dalam puisi.
Kemudian yang ketiga, menentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi dalam puisi. Jadi misalnya ada puisi berjudul Guru. Nah, tentu saja tokoh yang ada di dalam puisi tersebut yaitu seorang guru ya, karena puisinya judulnya Guru. Kemudian menentukan peristiwa yang terjadi di dalam puisi tersebut. Nah, pada puisi tersebut ada peristiwa apa? Misalnya seorang anak membuat puisi sebagai ungkapan terima kasih kepada gurunya. Nah, berarti adalah peristiwa atau ucapan terima kasih untuk gurunya. Selanjutnya, menulis kata-kata yang sulit pada puisi. Dan yang terakhir, menulis kembali dengan bahasamu sendiri. Begitu cara untuk memahami isi puisi. Nah, biasanya di dalam puisi juga terdapat ungkapan. Ungkapan yaitu merupakan gabungan kata yang memiliki makna tertentu. Apa itu contohnya? Nah, di sini saya punya contoh. Yang pertama adalah besar kepala. Besar kepala. Ada dua kata ya, gabungan dua kata, besar dan kepala. Nah, besar kepala ini artinya adalah sombong. Nah, ini merupakan contoh kata ungkapan. Besar kepala artinya sombong. Kemudian yang kedua adalah banting tulang. Banting tulang, bukan tulangnya dibanting ya. Nah, banting tulang ini memiliki arti kerja keras. Biasanya kata-kata yang tepat untuk menggunakan ungkapan banting tulang adalah seperti ini misalnya. Ayah setiap hari banting tulang untuk mencari nafkah ya. Ayah setiap hari banting tulang untuk mencari nafkah. Nah, itu merupakan kata ungkapan yang artinya adalah kerja keras. Kemudian contoh yang ketiga adalah sebatang kara. Sebatang kara artinya adalah tidak memiliki saudara atau hidup seorang diri, hidup sendiri. Nah, itu adalah contoh kata ungkapan yang biasanya juga bisa kita temukan di dalam puisi, tapi tidak semua puisi ya. Nah, selanjutnya tugas. Nah, materinya sudah selesai alhamdulillah, karena ini tinggal sedikit materi kemarin ya. Nah, tugasnya yang pertama, kalian buat tabel seperti di bawah ini di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian tulis data kegemaran dan cita-cita anggota keluargamu. Kemudian tulis kesimpulanmu, apakah kegemaran anggota keluargamu dapat membantu meraih cita-cita? Contohnya nomor 1 namanya misalnya ayah kalian namanya Pak Budi. Kegemarannya adalah membaca dan menulis. Nah, kemudian cita-citanya menjadi guru. Nah, kalau kegemaran membaca dan menulis ini bisa membantu meraih cita-cita Pak Budi untuk menjadi guru atau tidak? Bisa ya. Kemudian kalian tulis kesimpulannya di sini. Kegemaran Pak Budi dapat membantu meraih cita-cita. Kalau misalnya tidak dapat ya, kegemaran Pak Budi tidak dapat membantu meraih cita-cita. Seperti itu. Kalian tulis semuanya dari anggota keluarga nomor 1 sampai jumlah keluarga kalian di rumah ada berapa. Kemudian tugas yang kedua adalah mencari 10 kata ungkapan beserta artinya. Ya, kemudian tulis di buku tulis. Kecuali yang tadi sudah saya contohkan ya, itu tidak boleh ditulis lagi. Kalian bisa mencarinya di internet atau mungkin kalian punya buku bahasa Indonesia di rumah, kalian bisa cari di situ. Ya. Itu tugasnya, kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian jika sudah selesai, seperti biasa, difoto dan dikirimkan ke ustazah. Begitu untuk tugasnya hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak. Ustazah cukupkan dulu untuk materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.